Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jum'ah Masjid Jami' An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan kita dapat melangkahkan kaki kita beriktikaf, berzikir, bertasbih, melaksanakan ibadah sunnah maupun yang wajib, seraya mengharap agar amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di hari yang mulia ini digolongkan di yaumil kiamah nanti orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tidak akan lepas dari lisan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kelapangan waktu, nikmat iman dan Islam. Dengan izinnya kita sama-sama telah melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yang tentunya amal ibadah yang baru saja kita lakukan menjadi modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga modal untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Bersyukur kita karena kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ungkapan dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang bertakwa. Saat ini bulan Syawal sudah kita masuki. Perjuangan kita di bulan suci Ramadan telah kita laksanakan. Banyak pelajaran, banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Nilai-nilai keikhlasan sudah kita dapatkan. Nilai di kedisiplinan juga sudah kita lakukan. Takarub kita kepada Allah lebih dekat dengannya. Infak dan sedekah pun tidak kita keluarkan. Yang paling penting adalah hadirin, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia pun juga harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Id telah meninggalkan kita. Bahkan seorang hikmah berkata, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tajid. Hari raya itu bukanlah untuk mereka yang berpakaian hebat, bukan yang berpakaiannya memikat pakaiannya baru. Akan tetapi hari raya itu sesungguhnya adalah bagi mereka yang ketaatannya semakin meningkat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 hal yang harus kita munculkan, terutama kesadaran kita kepada Allah, kesadaran kita dalam menjalankan ibadah, bukti bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah puasa. Yang pertama, kesadaran yang harus kita munculkan adalah hendaknya kita sadar bahwa Allah dekat dengan kehidupan kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita sadar bahwa Allah dekat dengan kehidupan kita, maka Allah akan selalu memonitor setiap gerangan kita. Allah akan selalu memperhatikan, mendengar setiap ucapan kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam benak kita. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dikhawatirkan yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semua ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita menjalankan ibadah puasa, tidak ada satupun orang yang tahu apakah kita sedang menjalankan puasa atau tidak? Yang tahu itu hanyalah Allah dan kita. Maka didikan inilah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita jadikan sebagai pegangan. Apa yang kita lakukan selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, orang yang berkualitas dalam menjalankan ibadah puasa, ia akan sadar dekat bahwa hidupnya akan dekat dengan Allah. Ia akan sadar bahwa apa yang ia lakukan itu diperhatikan oleh Allah. Ibadah sholat contohnya hadirin yang dimuliakan Allah. Orang yang melakukan ibadah puasa, ia akan berusaha sholatnya itu sungguh-sungguh. Ia akan berusaha agar sholatnya itu khusyuk. Kenapa? Karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan sehari-hari, investasi ataupun juga aplikasi ataupun penerapan dalam kehidupan, ibadah sholat ini selalu ia terapkan. Karena ia yadar bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kesadaran yang kita munculkan adalah bahwa kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani setiap manusia itu mutlak diperlukan. Kesadaran jasmani tentu kita sudah penuhi, entah itu dengan makan, dengan minum, olahraga dan sebagainya. Maka kebutuhan rohani pun perlu kita perhatikan. Ada penyegaran seperti sholat, puasa, haji, zakat dan perbuatan-perbuatan baiknya. Ini harus kita tingkatkan sebagai santapan rohani kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berlaku ihsan, jika kalian berlaku baik, maka hakikatnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian. Sebaiknya jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ketiga yang harus kita munculkan adalah bahwa yakinlah ada akhirat setelah dunia. Ini yang paling penting hadirin yang dimuliakan Allah. Manusia menyadari bahwa setelah mati harus ada perhitungan, akan ada hari penghisaban. Apabila orang ini yakin ada penghisaban, akan yakin bahwa ada hari perhitungan, maka ia akan stabil, ia akan konsisten dalam hidupnya. Ia akan lakukan ibadah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Walaupun mungkin hidupnya susah, hidupnya selalu diuji oleh Allah, merasa tidak sukses dalam hidupnya, banyak masalah yang ia hadapi, akan tetapi kalau ia yakin bahwa di akhirat nanti ada hari penghitungan dan penghisaban, apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan ibadah kepada Allah, ia lakukan itu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin wa'lamu annamal hayata dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum, bahwa ia tahu bahwa hanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, tipu daya, perhiasan dan berbangga diri di antara mereka semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran-kesadaran ini mungkin sudah kita dapatkan dalam melakukan ibadah puasa. Tapi yang tidak kalah pentingnya, didikan amal ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya takarub kita kepada Allah, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana hubungan kita, kualitas hidup kita kepada sesama manusia.
Banyak yang mungkin kita tidak sadari. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa saja merusak amal ibadah kita. Ada juga yang bisa mengurangi amal ibadah puasa kita, bahkan bisa menghapus segenap amal ibadah kita. Maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Walaupun mungkin ini sulit, tapi mudah-mudahan ini jadi pegangan kita agar kita tidak sampai masuk dalam kelompok ini. Yang pertama, agar amal ibadah kita tidak sia-sia, lupakan kesalahan orang lain. Hadirin, ketika kita melupakan kesalahan orang lain, begitu sulit, susah. Kenapa? Karena ketika orang berbuat zalim, berfitnah kepada kita, menyakiti hati kita, maka akan tersimpan memori dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita akan selalu ingat dengan kesalahan orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, ia akan selalu dendam, akan sakit hati, marah, bahkan selalu mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Maka khotib mengajak kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita lupakan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga tidak ada dendam di antara kita. Ini bisa merusak amal ibadah kita apabila kita selalu ingat dengan kesalahan orang lain. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kalau tadi kita lupakan kesalahan orang lain, maka saat ini kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan kita, menyebut-nyebut apa yang sudah kita korbankan, kita infakkan sedekah dan sebagainya, yang dikhawatirkan adalah muncul rasa riya dalam hati kita, muncul rasa sombong, muncul rasa ingin dihormati dan disebut-sebut nilai kebaikan. Bukankah dalam Al-Quran disebut, apabila ada orang-orang yang menyebut nilai-nilai kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan, maka pahalanya itu akan hilang bagaikan debu di atas batu yang habis terkikis oleh air hujan. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Kenapa rizki kita selalu melimpah? Kenapa Allah selalu memberi pertolongan kepada kita manakala kita susah? Tanpa kita sadari hadirin yang dimuliakan Allah, kita selalu memberikan infak harta kita kepada anak yatim. Kita memberikan harta kita untuk masjid dan musola. Kita memberikan apa yang kita miliki untuk jalan Allah. Bukankah di setiap masjid dan musola dibacakan hadiah Fatihah bagi orang-orang yang telah menginfakkan hartanya? Anak yatim yang selalu mendoakan orang-orang yang pada mereka, hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu ditolong, kamu diberikan rizki itu sebab dengan doa-doa orang-orang yang lemah. Maka itu, ingat hadirin yang dimuliakan Allah, kebaikan orang lain pun kepada kita. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita akan selalu mendoakan agar orang tersebut selalu diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Selanjutnya, ingat kesalahan diri kita sendiri. Ini juga termasuk perbuatan yang berat hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, lisan kita, lidah kita, panca indera kita, hati kita bisa jadi berbuat hasud dan kita kabur dan sebagainya. Lisan kita berbuat ghibah dan sebagainya. Maka apabila ada perbuatan yang kita lakukan, cepat-cepat kita introspeksi, cepat-cepat kita bertakarub kepada Allah untuk beristighfar, minta ampun atas segala dosa, sekaligus juga kita minta maaf kepada sesama manusia. Hadirin, Idul Fitri momen yang begitu luar biasa. Momen Idul Fitri merupakan momen di ajang bagaimana kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita dan sebagainya. Di sana ada ungkapan permohonan maaf dan saling memaafkan. Minta maaf mudah, minta maaf paling gampang.
tapi yang paling sulit adalah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan saudara kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang merasakan orang lain yang menyalahkan diri kita. Maka di hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan suci ini, Idul Fitri, jangan sampai amal ibadah puasa kita sudah kita laksanakan semaksimal mungkin. Kita upayakan kemampuan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran, zikir, infak, qiyamul lail sudah kita lakukan, takarub kepada Allah. Tetapi kalau misalkan masih ada sangkut pautnya terhadap hubungan kemanusiaan, masih ada yang mengganjal dalam hati kita karena orang lain pernah menyakiti hati kita, ya Allah ya Rasulullah, hadirin yang muliakan Allah, pasti akan sia-sia segenap amal ibadah kita. Mungkin kita pernah mendengar ada ungkapan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Di salah satunya malaikat Jibril minta kepada Allah, ya Allah, tunda jangan kau terima amal ibadah puasa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada di antara mereka yang masih berselisih paham, menyakiti hati orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya kita jadikan sebuah pegangan bahwa hubungan sosial kemasyarakatan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana keikhlasan hati kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan materi khutbah singkat pada siang hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga nilai-nilai ibadah yang sudah kita lakukan, menjaga nilai-nilai hubungan kita sesama manusia agar jangan sampai bisa merusak amal ibadah kita. Dan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah khaliqul akbar, ya Allah razikul akbar, ya Allah ghafurur rahim. Ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin waftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad warham li ummati Sayyidina Muhammad wastur li ummati Sayyidina Muhammad wasbur li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yutikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimus shalah.